Assalamualaikum, saya Muhammad Wafa. Saya Hana Sabatina. Saya Fernanda. Saya Dewa Putri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Berita Nostalgia. Oke, di sini saya Muhammad Wafa sebagai tester. Kita coba ya aplikasi yang kita rancang. Kita run dulu. Oke, di sini adalah halaman login ya. Oke, ini untuk halaman utama ya. Tahu ini ada yang icon seperti gambar rumah. Di sini sudah banyak aplikasi yang kita masukkan. Di sini juga ada fitur bookmark ya. Kita coba gunakan. Misalnya di sini ada berita debut si Unyil di TVRI. Kita coba bookmark, berhasil disimpan. Kita lihat di sini. Oke. Ini sudah masuk di bookmark. Coba kita baca. Coba kita tulis komen, misalkan komennya ngasal aja ya, ABC. Coba kita like. Oke, like-nya menambah 1. Oke, ini Wafa sudah mengomentari ya. Kita lihat di history ini. Di sini juga kita ada fitur kalau mau mengupload. Caranya ya kita cari. Oke, misalkan kalau kita mau mengupload berita, tinggal kita cari aja ke Google, lalu kita salin alamat gambar, tempelkan di sini. Oke, ini udah muncul. Misalkan judul beritanya ABCDE. Misalkan peristiwa tersebut layang-layang putus. Kategorinya ini misalkan peristiwa sejarah, lokasi kejadiannya. Contoh aja ini di Bali. Bahasa penulisannya seperti menggunakan bahasa Indonesia. Kita posting. Oh, ini sudah kita upload ya. Ini peristiwanya di Bali, layang-layang putus. Di sini ada halaman gambar lonceng atau sering kita sebut notifikasi ya. Ini tuh seperti kalau misalkan kita mengomentari, kita menyukai, ada di sini. Untuk halaman profile, ini profile kita. Misalkan kita mau edit nama kita. Misalkan ini Wafa, kita edit jadi kelompok 5. Oke, di sini udah berubah ya menjadi kelompok 5. Kita coba edit lagi. Misalkan temanya pengen klasik. Oke. Ukuran font, misalkan kita mau memperbesar ukuran font menjadi 16. Oke. Di sini juga kita sudah membuat halaman untuk pencarian. Akan kita cari berita debut si Unyil. Oke, ini ada. Tetapi si berita yang kita cari ini harus sudah diupload ke aplikasi kita. Di sini juga kita ada halaman untuk filter pencarian, misalkan ada yang terbaru, terpopuler, ataupun yang terlama. Coba kita keluar. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewa Putri dari FB 2023 dengan NPM 5520123004. Judul dan nama aplikasi yang kami buat adalah Berita Nostalgia. Berita Nostalgia adalah aplikasi mobile yang menampilkan peristiwa penting di tanggal dan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Konten dari aplikasi berita kami berisi sejarah, kejadian viral, momen nasional dan internasional,
ulang tahun tokoh penting, dan lain-lain. Alasan aplikasi ini dibuat karena minat masyarakat terhadap konten on this day semakin meningkat. Namun, informasi berita yang ada terlalu panjang, kurang menarik, dan tidak terakurasi. Padahal masyarakat perlu informasi berita yang ringan, ringkas, dan relevan dengan tanggal hari ini. Tujuan aplikasi ini dibuat untuk menyediakan informasi berbagai berita harian yang mudah diakses. Target pengguna dari aplikasi kami yang pertama tentu saja untuk pencinta nostalgia atau pencinta berita-berita terdahulu. Lalu, pelajar dan mahasiswa, dan tentu saja masyarakat umum. Kami menganalisis aplikasi ini sebagai inspirasi untuk UI UX dan sumber berita yang akan kami masukkan ke dalam aplikasi kami. Selanjutnya, roadmap pengembangan proyek berita nostalgia. Kelompok kami membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengerjakan proyek ini. Perkenalkan, nama saya Sani Marwa Syamsia dengan NPM 5520123074. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan UI UX aplikasi berita nostalgia. Perancangan UI UX ini bertujuan untuk menciptakan tampilan yang sederhana, nyaman digunakan, dan sesuai dengan tema itu nostalgia. Selanjutnya ini ada tampilan UI UX yang kami buat. Pertama di sini ada halaman splash screen. Nah, karena aplikasi ini mengangkat tema nostalgia dan perjalanan waktu dari masa lalu, jadi hal ini tuh diwujudkan melalui logo yang menggabungkan elemen televisi klasik sebagai simbol media berita di masa lalu serta jam pasir yang mempresentasikan waktu dan kelas balik sejarah. Dari sisi warna, aplikasi menggunakan warna krem tulang sebagai latar belakang untuk memberikan kesan hangat, lembut, dan menenangkan, serta warna coklat pada elemen icon dan teks yang melambangkan nuansa klasik, vintage, dan kenyamanan. Kombinasi ini dipilih agar tampilan aplikasi tetap sederhana, mudah dibaca, dan selaras dengan konsep nostalgia yang diusung. Halaman untuk login. Di sini kita bisa memasukkan username dan password. Jika belum memiliki akun, nanti tinggal klik create an account. Nanti akan muncul halaman ini untuk registrasi. Di halaman beranda ini di atasnya ada search bar, itu untuk mencari berita yang akan mau kita baca gitu. Ini juga ada beberapa berita-beritanya. Lalu sini ada navigation button, itu ada navigasi ke halaman beranda, ke halaman bookmark, tambah berita, notifikasi, dan profil pengguna. Ketika kita mengklik berita ini, mau itu gambarnya atau judulnya, nanti akan masuk ke halaman detail berita. Di sini ada judulnya, gambarnya, serta ada deskripsi berita. Dimana di sini kita bisa like, komen, dan share. Ketika kita mengklik search, itu akan muncul kayak filter gitu. Bisa kita filter dari yang terbaru, terpopuler, dan terlama. Nanti akan muncul berita sesuai dengan filter ini. Di bookmark ini ada 2 pilihan, yaitu ada bookmark dan history. Di dalam bookmark itu menyimpan berita-berita yang kita simpan, itu akan tersimpan di bookmark. Kalau history, membaca sebuah berita nanti akan langsung tercatat di history sebagai riwayat. Terus selanjutnya ada halaman untuk tambah berita. Jadi di aplikasi ini, user ini bisa menambahkan berita. Di sini ada fitur untuk menambahkan gambar, untuk memasukkan judul, menulis deskripsinya, lalu memilih kategori, tanggal, bulan, tahun, lokasi, bahasa, serta link sumber si berita tersebut. Lalu ketika diposting, nanti akan tersimpan
di berita saya. Ini tampilannya. Nah, di sini jadi berita yang user buat ini akan tersimpan di berita saya. Yang dimana di sini tuh ada fitur untuk mengedit dan menghapus berita tersebut. Ini ada tampilan untuk editnya. Seperti halamannya hampir sama seperti tambah berita. Ada edit judul, deskripsi, tanggal, kategori, dan lain-lain. Selanjutnya ada halaman notifikasi. Jadi ketika misal ada berita baru, terus misal ada yang menyukai postingan yang kita buat, itu akan muncul notifnya di sini. Selanjutnya ini ada profil penggunanya. Di sini kita bisa mengganti nama, username, fotonya bisa diedit juga, bisa mengubah tema, terus ukuran font, bahasa, dan di sini ada fitur untuk logout dari aplikasi tersebut. Halo, di sini saya Hana Sabatina sebagai programmer. Saya akan menjelaskan rancangan aplikasi berita nostalgia berbasis mobile menggunakan bahasa Dart yang telah kami buat menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller yang terorganisir ke dalam directory lib. Tujuan utamanya adalah agar kode lebih moduler, mudah dikelola, dan lebih scalable. Kita langsung saja ke bagian kelas-kelas utama yang ada di dalam lib. Di dalam controller ada out controller yang berfungsi sebagai mengelola pendaftaran, login, dan logout via Firebase Out. Selanjutnya ada bookmark controller. Logika untuk menambah atau menghapus berita dari daftar simpanan user. Ada history controller untuk menangani alur pencatatan ID berita yang dibaca ke database. Ada news controller untuk mengambil data berita atau streaming, filtering, pencarian, serta fungsi like dan komentar. Yang terakhir ada profile controller untuk mengelola pembaruan profile user seperti nama atau foto di dalam navigasi halaman profile. Lanjut ke folder data. Dalam folder data ada mock news yang berisi variabel list data dummy digunakan sebagai cadangan fallback jika Firebase kosong agar aplikasi tidak terlihat kosong saat pertama kali dibuka. Selanjutnya ada folder models. Di dalam folder models ada bookmark model, yaitu struktur data spesifik untuk aktivitas penyimpanan berita. Ada news model, menentukan properti berita seperti ID, judul, gambar, dan lainnya, serta fungsi from Firebase Store untuk konversi data. Dan yang terakhir ada user model. User model untuk struktur data profile pengguna. Ada folder service. Di dalam folder service ada inisialisasi utama koneksi ke database dan autentifikasi. Ada notification service untuk konfigurasi mengirim atau menerima notifikasi ke perangkat user. Selanjutnya ada folder theme atau tema. Di dalam folder theme atau tema ada app color untuk variabel warna seperti warna emas atau coklat khas nostalgia. Ada app theme juga untuk kumpulan konfigurasi font, gaya teks, dan bentuk widget dalam mengubah tema seperti dark atau light mode. Ada yang terakhir tema manager atau theme manager. Logika untuk mengubah tema aplikasi secara dinamis
saat user mengganti pengaturan. Selanjutnya ada folder views yang dilihat cukup banyak kelas. Kita akan simpulkan lebih umum lagi atau lebih inti lagi. Di dalam folder views ada folder admin yang berisi upload news view untuk admin menambah berita. Di dalam folder view juga ada folder tab yang berisi bookmark tab dan history tab untuk menampilkan bagian kecil yang ditampilkan di dalam halaman bookmark. Dan sisa yang lainnya di dalam folder view terdapat banyak view-view lainnya juga, seperti home view untuk menampilkan tampilan halaman beranda, ada login view untuk tampilan login, ada history view untuk tampilan view history, ada edit profile juga untuk halaman edit profile, ada edit new untuk news untuk tampilan edit berita, ada bookmark view untuk melihat tampilan halaman bookmark, ada add news untuk tampilan menambah berita, ada my navigation view untuk navigasi tampilan utama, dan yang lainnya masih banyak tampilan yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan desain dan juga tester. Kita langsung saja ke halaman atau ke folder widget yang berisi input file. Input field berfungsi untuk desain kotak input teks yang seragam, seperti login atau register. Ada news card. News card untuk desain kartu berita yang muncul di list beranda maupun riwayat. Yang terakhir ada rounded button. Rounded button untuk desain tombol kostum dengan sudut membulat. Dan yang terakhir di dalam folder lib itu sendiri terdapat Firebase option, yaitu pengaturan atau struktur yang mengatur keberlangsungan aplikasi menggunakan Firebase yang telah dikonfigurasi oleh saya ke Firebase saya sendiri. Dan yang terakhir ada MindDart. MindDart adalah fungsi utama untuk memanggil banyaknya kelas yang tadi sudah saya sebutkan supaya berjalan lebih teratur lagi. Oke, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami yang menyampaikan mengenai perancangan dan pengembangan aplikasi Berita Nostalgia. Aplikasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga pengembangan dan penyempurnaan akan terus dilanjutkan sehingga mencapai hasil yang optimal dan mudah digunakan oleh pengguna.